fikih, masih di bab zakat. Kita di pembahasan hari ini adalah zakat barang tambang. Tentunya selain emas dan perak, karena itu akan dibicarakan secara khusus. Kata penulis Al-Imam Muwafaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, an-naw'u tsani, jenis kedua, itu yang keluar dari bumi karena ada pertanian. Kemudian sekarang ada yang disebut dengan barang tambang, hasil bumi. Al-ma'din adalah yang keluar dari bumi, tapi sekali lagi selain emas dan perak. Karena ini untuk emas dan perak akan dibicarakan tersendiri setelahnya. Nanti di pembahasan zakatul al-asman, zakat yang memiliki nilai tukar. Nanti masuk semua, emas, perak, dan seluruh mata uang. Kata beliau, man istakhraja min ma'din nisaban min ad-dhahabi awil fiddah. Siapa yang mengeluarkan dari bumi berupa ma'din, dari barang tambang, maka nisabnya itu seperti emas atau perak. Jadi semua yang keluar dari bumi itu nisabnya ikut emas atau perak. Yang nanti kita akan tahu bahwa emas itu 85 gram, perak 595 gram. Itu nisabnya. Artinya selain itu dihargai dengan harga emas atau harga auma qimatuhu dzalik, atau apa yang senilai dengannya, minal jawahir, dari barang-barang yang berharga dari hasil bumi, ya, permata, awil kuhul, awil sufur, awil hadid, apakah itu kuningan, ya, atau besi, apa tadi, pokoknya yang semua hasil bumi, ya, fa'alaihi zakah, maka wajib baginya untuk dikeluarkan zakat. Berarti bisa kita pahami dari sini bahwa hasil bumi itu yang di luar, di atas bumi, demikian pula yang terkandung di dalam bumi, itu semua ada zakat. Dan seperti biasa, kita tidak boleh mengeluarkan kecuali setelah dibersihkan. Iya, wala yukhraju illa ba'da sabqi wa tasfiyati. Tidak boleh kita hitung, tidak boleh kita keluarkan zakatnya kecuali setelah diolah dulu. Jadi ada tembaga misalnya, ada kuningan, ya, ada timah, hasil bumi. Setelah diolah, dipisahkan dari kotorannya, maka baru dihitung. Ini sudah senilai dengan emas 85 gram, atau sudah senilai dengan perak 595 gram. Kalau sudah senilai, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Iya, wajib kita keluarkan zakat. Seperti apa? Seperti emas dan perak. Wajib kita keluarkan nisful usyur, iya, atau rubul usyur, 1/40. Atau kita biasa sekarang bilang 2,5%. Iya. Kalau dalam hitungan Nabi, pokoknya 1/40. Jadi hasil tambang tadi, berapa hasilnya? Kalau sudah senilai dengan emas atau perak, maka keluarkan zakatnya 1/40. 1/40. Kemudian setelah itu, sekarang hasil laut. Itu kan tambang yang darat. Kalau laut, apakah juga sama seperti itu?
Nah, beliau juga singgung. Kata beliau, wala syai'a fil lu'lu' wal marjan wal ambar was tamak. Tidak ada sesuatu kewajiban apapun pada hasil laut seperti lu'lu' mutiara. Wal marjan dan marjan. Marjan ini sebenarnya jenis dari mutiara yang lebih kecil lagi. Dia lebih putih dari mutiara. Iya. Wal ambar ini muntahan laut, muntahan paus, ikan paus. Ini barang, iya, bisnis yang mimpi ini. Dapat muntahan paus kapan? Iya. Tapi kalau ada, seperti ada tiba-tiba orang dapat, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Wastamak, demikian pula ikan. Demikian pula ikan, tidak ada zakatnya. Tidak apa-apa, dari sini. Santai saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, ikan itu tidak ada zakat. Jadi kalau kita melihat ini adalah semua hewan laut atau yang didapat di laut itu tidak ada zakatnya di barangnya, kecuali diperdagangkan. Maka nanti akan masuk di zakat apa? Perdagangan, bukan barangnya. Iya, kalau kita dapat mutiara, tidak wajib kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau kita perdagangkan, ya zakat perdagangan akan disinggung nanti. Iya. Terus kata Allah, fi syai'in min saydil bar wal bahar. Ini terkait dengan hewan buruan. Tidak ada zakat sedikit pun untuk hewan buruan darat ataupun laut. Iya. Jadi kalau kita dapat buruan, apakah buruannya hewan darat atau hewan laut, tidak ada juga ternyata zakatnya. Tentunya kecuali diperdagangkan. Itu lain lagi. Jadi, kalau kita misalnya berburu, dapat hewan, tidak wajib kita keluarkan zakatnya. Tidak wajib kita keluarkan zakatnya. Ini yang beliau sebutkan terkait dengan hasil bumi, mencakup darat dan lautnya. Setelah itu, masalah hasil bumi juga, tapi sebenarnya bukan barang yang mentahannya. Itu rikaz, barang temuan di dalam perut bumi. Kita sebut dengan harta karun. Iya, harta karun kita bilang. Kenapa semua timbulan bumi namanya harta karun? Maksudnya hartanya si Korun. Dulu, kaumnya Nabi Musa. Yang ditimbun di dalam tanah karena dia tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, sini terkait dengan itu. Wati rikaz. Terkait dengan barang temuan di dalam perut bumi, ya tiba-tiba mungkin kita lagi gali, ya dasar rumah, tiba-tiba dapat satu peti emas. Iya, yang dikubur di zaman Belanda misalnya. Iya, tiba-tiba bikin. Ada zakat atau tidak? Belum bilang al-khumus. Maka wajib kita keluarkan zakatnya 1/5. Jadi ini beda dengan emas dan perak yang biasa. Jadi kalau kita dapat, keluarkan 1/5. Untuk siapa? Sebentar kita akan menyebutkan ayatnya. Ini khusus barang temuan. Ya, bukan tambang. Dia memiliki hukum khusus. Iya. Dan zakatnya ini akan wajibnya zakat barang temuan ini itu tidak ada silang pendapat di kalangan ahli fikih. Di kalangan ahli fikih. Dan beliau tegaskan ayyuna umkan minal mal qalla kathur. Oh, ini keunggulannya juga dia. Jenis harta apapun itu. Jadi kita temukan besi, kuningan, timah, emas, perak, atau ya, apa saja. Bahkan sedikit ataupun banyak. Jadi kita hitung lagi. Ini senilainya dengan nisabnya emas. Ini senilainya dengan nisabnya perak. Tidak. Barang temuan yang di perut bumi
itu sedikit atau banyak, wajib kita keluarkan 1/5. Untuk siapa? Nah, di sini diatur li ahlil fai. Yang mendapatkan itu adalah ahlil fai. Siapa itu ahlil fai? Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Ini diperlakukan seperti barang orang kafir yang menyerah sebelum berperang. Itu sama dengan barang temuan. Iya. Maka pembagiannya bukan untuk pasukan, karena tidak jadi berperang. Sampai ke bagian ini. Pembagiannya juga adalah 1/5 untuk fai. Siapa itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat 7, "Ma'afa Allahu ala rasulihi." Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya, min ahli qura, dari penduduk sebuah negeri, falillah. Karena kalau kita menemukan sesuatu berarti itu penemuan pemberian dari Allah. Ini rezeki dari Allah. Maka kita keluarkan zakatnya. Untuk siapa? Lillah. Keluarkan untuk Allah, di jalan Allah. Wali Rasul, untuk Rasul, sama di jalan Allah juga. Wali dini kurba, untuk karib kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, dan musafir. Ini yang kita kasih tadi itu 1/5. Jadi kalau kita dapat misalnya, anggaplah nilainya 10 juta. Maka kita bagi 5. Kita langsung keluarkan. Hasilnya. Kita keluarkan hasilnya. Itu 1/5 tadi. Dibaginya golongan yang disebutkan tadi. Sedekah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk yatim. Yatim itu orang yang meninggal orang tuanya, bapaknya, sebelum dia usia balik. Atau meninggal bapak dan ibunya, tentunya. Itu disebut semuanya yatim. Tapi sebelum usia balik, adapun kalau sudah balik, nggak disebut lagi yatim. Nggak disebut lagi yatim. Jadi salah kalau kita bilang, ada orang datang melamar, kasihan ini anak yatim. Dia sudah besar. Jadi anak yatim itu adalah yang belum balik. Ini yang berhak mendapatkan ini. Karena sebagian orang salah mengarahkan zakat kepada yatim. Jadi harus kita pahami, yatim adalah yang sebelum dibalik, belum usia balik. Wal masakin, dan kepada miskin, wabnis sabil, dan musafir. Ini yang untuk 1/5. Sisanya wabatihi liwajidihi. Sisanya yang mendapatkan. Jadi bukan 1/40, tapi 1/5. 1/5. Sisanya untuk yang menemukannya. Untuk yang menemukannya. Ini khusus zakat barang temuan. Khusus barang temuan. Tapi ini dalam perut bumi. Ada pun yang di atas bumi lagi aturannya. Kita dapat barang temuan di jalan, di pasar, atau di mana saja. Maka ini ulama membagi antara hewan atau bukan hewan. Kalau barang temuannya bukan hewan, maka ada 2 hukum. Kalau biasanya orang akan mencari barang itu kembali kalau hilang, maka kita ambil dan umumkan setahun. Tapi jangan umumkan rinciannya. Kalau misalnya ditemukan tas, sebutkan saja telah ditemukan tas. Tidak boleh kita rinci. Uangnya sekian, merahnya sekian, hijau birunya sekian, tidak boleh. Karena itu nanti untuk menguji yang datang. Kalau dia datang mengaku, tinggal kita tanya, berapa isinya? Jadi ifas, kata Nabi, umumkanlah ikatannya, maksudnya bagian luarnya saja. Jadi kita umumkan setahun. Kalau tidak datang-datang, itu punya kita. Karena Nabi katakan, lak auli akhi.
Untukmu atau untuk saudaramu. Artinya kalau kamu tidak ambil, berarti saudaramu punya itu. Artinya boleh kita ambil. Tapi kalau dia berharga, orang akan mencari kembali, umumkan setahun. Tapi kalau tidak berharga, biasanya orang kalau jatuh barang seperti itu, tidak akan dia cari lagi. Maka ini tidak perlu umumkan, langsung bisa kita pakai. Itu yang dilihat. Iya, langsung bisa kita manfaatkan. Iya. Misalnya, uang berapa kira-kira kalau jatuh di luar, di jalan? Orang nggak cari lagi. 2.000. Pasti nggak ada cari itu ya. Iya, 2.000 misalnya. Karena sekarang 2.000, Masya Allah. Sudah nggak ada harganya ya. Iya. Bahkan sekarang kadang 10.000 udah nggak ada harganya. Iya, saya dilapor. Iya, sama anak sekolah dibilang, wah sekarang uang 10.000 nggak ada harganya. Anak sekolah, anak SD. Iya, wah ngeri sekali, 10.000 nggak ada harganya. Iya. Jadi maksudnya, anggaplah 10.000. Orang biasanya kalau jatuh dari kantongnya, dia nggak cari lagi. Dia kalau sudah pulang di rumah, dia cari, mana itu 10.000? Kembali kayaknya jatuh Sudirman. Nggak mungkin itu dicari. 10.000, begitu, anggaplah. Maka kalau kita dapat, langsung punya. Langsung punyanya kita. Iya. Itu namanya barang temuan. Dan nggak ada zakat. Nggak ada zakatnya. Jadi itu dirinci. Nggak perlu lagi diumumkan setahun. Langsung saja pakai. Uang 10.000 diumum setahun juga. Iya. Sampai jadi tegang. Nah ini barang yang bukan hewan. Kalau hewan dibagi dua juga. Ini hewan bisa melindungi, menjaga dirinya atau tidak. Itu rinciannya. Iya. Kalau dia bisa menjaga dirinya, misalnya seperti onta, sapi, dia kan bisa menjaga dirinya. Tidak kan kita pergi pungut, ini bahan temuan. Tidak boleh, karena dia bisa menjaga dirinya. Tapi kalau tidak bisa menjaga dirinya, boleh kita pungut. Dan berlaku diumumkan setahun. Iya, itu ketentuannya. Iya, jadi kita harus perhatikan barang temuan ini barang di dalam bumi atau di luar. Atau di luar. Nah, setelah itu zakat al-athman, inilah emas, perak, semua mata uang. Iya, karena belum babu zakat al-athman, bab zakat semua yang memiliki nilai tukar. Wahai nau'an, ini ada dua. Dahabun wa fiddah, ini jelas. Emas, perak. Wala zakat fil fiddah. Tidak ada zakat pada perak. Hatta tablugha mi'atai dirham. Sampai dia mencapai nisab 200 dirham. 200 dirham yang sering saya ulang. 595 gram. Kalau sekarang kan orang pakai gram. Jadi tidak ada zakat kalau kurang dari itu. Itu emas, perak. Berapa zakatnya? Fayajibu fiha khamsatu darahim. Kalau mencapai nisab itu wajib padanya adalah 5 dirham. Artinya 5 dirham ini adalah 1/40. 2,5%. Iya. Kalau kita punya bagi 40. Langsung keluarkan zakatnya. Wala fiddah, ini emas. Tidak pula ada zakat pada emas. Hatta ya belum isrina mithqala. Sampai mencapai 20 mithqal. 20 mithqal itu adalah 85 gram. Kalau kita punya emas 85 gram, wajib zakat. Ada juga sebagian ulama untuk hati-hati, mereka katakan 70. Rahmat untuk miskin dan supaya cepat bebas tanggung jawab. Kewajiban. Tapi kalau kita menghitung seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, mereka menjaga hartanya orang supaya kita tidak cepat pungut zakat sebelum datang jumlahnya, ya 85 gram. 85 gram. Jadi itu paling sedikit. Fayajibu fihi nisfu mithqal, sama wajib padanya setengah mithqal, yaitu cara mudahnya bagi juga 40. 2,5%. Keluar zakatnya. Tapi ini yang murni. Yang murni. Kalau emas itu biasanya ada permatanya misalnya. Yang lain lagi.
Fa'inkanat hadis, kalau ada permatanya, kalau zakat tapi kaya belum qadru dzahab fiddah nisab, maka tidak boleh hitung zakat dengan permatanya itu. Jadi ini yang murni sampai mencapai kadar emas dan perak nisabnya. Jadi kita bisa bawa, kan di penjual tukang emas tahu kadarnya, berapa emasnya, berapa kadar itu permatanya. Kita timbang, kita tanya orang yang tahu, baru kita keluarkan zakatnya. Pak Isyakkat libari, anggaplah dia ragu. Dia ragu, ini berapa ya? Misal anggaplah dia tidak ada orang yang dia mau tanya. Dia ragu ini sudah sampai atau belum. Maka tidak boleh langsung kita bilang wajib keluarkan. Kalau belum kuyuk, dia dikasih pilihan. Jadi kita yang bilang ke pemilik emas atau perak itu tadi, yang dia ragu karena ada permatanya misalnya, dia ada campuran yang lain, kita kasih pilihan dari kita. Al-ikhraj, mau langsung keluarkan, wabayin sabutihima, atau boleh kita sabat, artinya boleh kita keluarkan permatanya itu baru kita tinggal. Karena ini harta masalahnya haram kita ambil zakatnya kalau tidak sampai nisab, kecuali memang keikhlasan dari pemilik. Karena memang sekali lagi sering sekali Nabi katakan wa iyyakum wa karaim amwalin nas. Hati-hati dari hartanya orang. Tidak boleh kita mengambil hartanya orang dengan nama zakat. Jadi kita berikan pilihan. Kalau mau dikeluarkan tidak apa-apa, untuk hati-hati, silakan. Kalau enggak, coba kita timbang dulu, kita tanya dulu sampai datangnya, baru nanti kita keluarkan. Jadi dia olah dulu, boleh dia keluarkan permatanya, misalnya kalau itu permatanya, liya'lam qadra dzalik, supaya ditahu kadarnya berapa. Setelah itu belum berkata wala zakata fil huli mubah al mu'addal lil istimal wal ariyah. Belum berkata tidak ada zakat pada perhiasan yang mubah dan disiapkan untuk dipakai. Ini masalah yang terakhir yang belum katakan terkait dengan emas dan perak dulu. Iya. Jadi perhiasan perempuan yang dia pakai ya, yang dibicarakan sekarang adalah yang dia pakai. Gelang yang dia pakai, cincin yang dia pakai, kalung yang dia pakai. Ya, adapun yang dia beli hanya untuk disimpan saja. Dia ada uang dia beli untuk simpan, bukan untuk dipakai. Itu sepakat wajib zakat. Iya, walaupun itu emas yang dipakai tapi dia beli untuk disimpan. Atau para ulama mengatakan dia pakai hanya tahun pertama. Waktu dia beli dia pakai terus. Setelah ganti merek dia taruh di berangkasnya, sudah beli lagi yang baru. Tidak pernah lagi dia pakai. Oh, kalau itu ada zakatnya. Sekarang yang dibicarakan sekarang adalah yang dia gunakan. Ini dari dulu sampai sekarang diperselisihkan oleh para ulama, ada zakat atau tidak. Dari zaman dahulu sampai sekarang ini, kalau kita bertanya kepada seorang alim atau seorang ustaz misalnya, ada zakatnya di masa yang saya pakai? Karena dua mereka bilang, ada mengatakan tidak ada, dan dipakai. Karena juga ada yang mengatakan kepada kita, ya wajib zakat karena masuk di nama emas dan perak. Ini dari dulu begitu pendapatnya orang. Sampai sekarang bahkan sebagian ulama mengatakan tidak tahu mana yang kuat. Karena gini, ada dua bentuk emas yang dipakai itu. Pertama, bisa dikiaskan kepada emas dan perak yang disimpan, berarti wajib zakat. Ada juga yang berdalil bahwa dia itu disamakan dengan rumah yang kita pakai, mobil yang kita kendarai, itu kan tidak ada zakatnya. Jadi dia bagus itu. Dikiaskan antara emas, kembali ke emas atau perak, atau kembali ke barang yang kita pakai. Kan emas atau perak kalau yang disimpan wajib zakat. Kendaraan
rumah yang kita pakai tidak wajib zakat. Jadi ini barang ini kembali ke sini, kita mau ke sini atau ke sini. Ini sama dengan para ulama membicarakan budak. Budak itu hukumnya sebenarnya apa? Ya budak harta orang yang rampasan perang, tawanan perang, kemudian kita dikasih misalnya. Ini budak gimana? Para ulama membicarakan dia, dilihat dari dia manusia, ya wajib dia melakukan hal-hal yang wajib bagi orang. Kalau dia masuk Islam ya, dia wajib melakukan. Iya, ada haknya sebagai manusia. Tapi kalau dilihat karena dia boleh jual, budak itu boleh juga diwariskan kalau orang yang punya itu meninggal. Ini seperti mobil begitu. Jadi budak ini kita perlakukan apa? Jadi ini sama dengan ini. Seandainya tidak ada dalil misalnya, tidak ada dalil emas dan perak yang dipakai ini, tidak ada dalil yang mengatakan ada zakat atau tidak ada zakat, tapi modelnya hanya pengkiasan, maka cara para ulama adalah kita melihat dia lebih serupa dengan siapa, kebanyakannya apa. Apakah emas dan perak dipakai itu lebih mirip dengan rumah, mobil yang kita pakai, atau lebih mirip dengan emas dan perak yang kita simpan. Cari yang lebih banyak keserupaannya. Sebenarnya begitu kalau tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil yang jelas. Dari dua pendapat tadi. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ulama sekarang ini, ya, imam 4 di masa inilah. Sama Syekh Mukbil. Ya. 3 orang ini mengatakan wajib zakat pada emas atau perak yang dipakai, walaupun dipakai. Dalil mereka apa? Ada hadis datang dalam riwayat Bukhari Muslim. Datang dalam riwayat Bukhari Muslim. Datang seorang perempuan dengan anaknya. Dia punya gelang. Nabi bertanya kepadanya, 2 gelang ini, atau addi zakat, apakah kamu keluarkan ini zakatnya? Dia bilang tidak. Orang itu bilang tidak. Padahal ini yang dia pakai. Iya. Dia perempuan itu dia bilang tidak. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu senang ingin nanti menjadi lempengan dari api neraka, kemudian kamu disetrika dengan itu? Oh, langsung dia cabut, dia buang ke Nabi. Dengan dalil inilah yang mereka gunakan bahwa lebih hati-hati, lebih selamat kalau emas atau perak yang dipakai jika mencapai nisab wajib juga dikeluarkan zakat. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Sebenarnya ada hadis yang menyatakan riwayat Imam Darqutni bahwa zakat emas perak yang dipakai tidak ada zakat, tapi dhaif. Tapi dhaif, maka lebih baik beramal dengan yang ini. Lebih selamat. Kan juga sedikit juga zakatnya. Tidak banyak zakatnya yang wajib itu. Nah, setelah itu beliau selipkan sedikit pembahasan perempuan itu boleh pakai perhiasan, emas ataupun perak. Kata beliau wa yubahu, ini diselipkan di pembahasan zakat. Padahal ini bisa dibahas di pembahasan al-libas, pakaian. Wa yubahu lin nisa kullu ma jarat adatuhunna bilubsihi min ad-dhahab wal fiddah. Boleh bagi perempuan, ya, semua yang biasa mereka pakai dari emas dan perak, boleh, mubah. Jadi perempuan itu mubah emas perak, halal untuk mereka pakai. Seperti dalam hadis Nabi SAW, ya. Terus untuk laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki hanya boleh fiddah, perak. Belum baru lirijal minal fiddah. Boleh untuk laki-laki kalau perak. Al-khotam, apakah itu dia buat cincin, wahilyatus saif, atau dia buat sebagai hiasan itu pelati pedangnya, atau penggagang gagang dari pedangnya, ya, wal milqaqah wa nahwaha, ya, atau ya dari tali pedangnya ada peraknya, atau yang semisalnya. Pokoknya laki-laki hanya bisa perak, beda dengan perempuan. Boleh emas, boleh perak. Apa dalilnya? Dalilnya tentunya
Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, "Inna hadaini haramun ala dukuri ummati, hilul di inasihim." Dua ini haram untuk laki-laki dan halal untuk perempuan. Halal untuk perempuan dari umatku. Dan juga Nabi juga membuat cincin dari perak. Jadi boleh laki-laki buat cincin tapi perak. Boleh. Para sahabat juga mereka bercincin tapi perak. Adapun perempuan itu boleh semuanya. Iya, perempuan. Karena perempuan dimubahkan untuk berhias. Cukup? Alhamdulillah. Baik. Saya ada sedikit lagi insya Allah. Untuk kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Sambil lanjutkan di bab utang piutang insya Allah. Masya Allah. Khusus ini Pak. Sudah ada pertanyaan, sholat sunnah suruh. Kenapa tidak boleh dilaksanakan di rumah? Mohon penjelasannya Ustaz. Bagaimana hukumnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat isya, setelah sholat tahiyat masjid. Ada 2 ini ya. Iya. Untuk sholat suruh, iya. Kalau kita bertanya kenapa tidak boleh dilaksanakan di rumah, karena Nabi mengikatnya dengan masjid. Kan ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan. Bukan apa yang kita inginkan. Itu kalau ibadah. Beda kalau muamalah. Perdagangan. Iya. Jadi ketika Nabi mengatakan itu sholat suruh itu adalah sholat yang dilakukan awal ya siang, itu ketika matahari sudah terbit naik setinggi tombak dan kita duduk di masjid dari sholat subuh. Iya, itu sholat suruh. Ketika Nabi menyebutkan ciri-cirinya seperti itu, ya itu yang kita lakukan. Makanya kalau ada orang mengatakan boleh di rumah, butuh dalil tambahan. Apakah pernah Nabi melakukan sholat suruh atau menyatakan sholat suruh itu di rumah? Itu terkait dengan ibadah. Jadi ibadah itu kalau disebutkan waktunya, kita harus ikut waktunya. Kalau disebutkan tempatnya, kita harus ikut tempatnya. Kalau tidak disebutkan waktu, tempat, maka bebas. Maka dibolehkan. Bagaimana hukum sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat isya? Tidak ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat isya. Maksudnya tidak ada sholat sunnah rawatibnya. Tapi kalau kita berniat sholat sebelum sholat isya antara adzan dan qomat, boleh. Karena ada namanya sunnah 2 rakaat antara adzan dan qomat. Itu namanya sunnah khusus. Iya. Demikian pula setelah sholat tahiyat masjid. Ini sebenarnya tidak perlu kita sholat tahiyat masjid. Maksudnya menyendirikan. Kan boleh kita sholat tahiyat masjid sekaligus niatnya antara adzan dan iqamah. Boleh digabung 2 ibadah yang sama. Boleh digabung 3 ibadah yang sama. Itu boleh digabung. Silakan. Tunggu Pak. Itu sudah dicapai di Ustaz. Apakah zakatnya itu berupa emas? Apakah berupa uang yang senilai dengan emas itu? Baik, asalnya emas. Jadi zakat itu adalah yang dikeluarkan adalah yang kita mau zakatnya. Itu asal. Kecuali tidak bisa dipecah, maka dinilai begitu. Jadi asalnya itu, pertanian itu dikeluarkan. Perdagangan asalnya itu yang dikeluarkan. Kecuali tidak bisa, maka dinilai. Seperti itu. Misalnya kita punya emas 85 gram, tapi ini 1 batang begitu. Tidak bisa dipecah. Tidak bisa dirobek-robek, nanti akan rusak. Ya sudah, dinilai. Begitu cara. Masih ada? Silakan. Jadi kalau hitung menitnya, tidak ada sebenarnya
Karena Nabi cuma mengatakan sekadar setombak. Nah biasanya itu adalah kalau sudah hilang itu yang warna kuning. Seperti itu. Berarti itu sudah meninggi di atas permukaan laut. Seperti itu. Itu kan semua kira-kira, Bang. Sebenarnya itu kalau dihitung menit kira-kira semuanya. Itu kan semuanya penelitian atau kira-kira. Seperti itu. Jika seorang menyumbang untuk pembangunan masjid, kemudian setelah beberapa tahun masjid tersebut dibongkar dan dibangun, Masya Allah, dari mana ini? Nih, dari Bapak das. Jadi ini terus dibongkar, dibangun ulang dengan dana dari dana penyumbang yang baru. Apakah penyumbang pembangunan masjid yang lama tetap mendapatkan pahalanya? Walaupun wujud fisik sumbangannya tidak ada karena sudah diganti, syukuran Ustaz. Jadi tetap ada. Karena orang yang kedua ini menyumbang karena sebab dia dulu yang membangun. Kan teorinya al-musabbib kal-mubasyir. Orang menjadi sebab seperti pelaku langsung. Jadi dia kan menjadi sebab ini masjid ada. Datang orang generasi berikutnya karena dia sudah kecil sementara orang sudah banyak, maka dibongkar lagi masjid. Dibongkar kemudian dibangun lebih besar. Siapa sebabnya? Yang membuat ini dibongkar dan dibangun lagi lebih besar, orang yang pertama. Jadi tetap mendapatkan pahala membangun masjid. Itu yang dipertanyakan. Iya. Bolehkah laki-laki memakai kalung, Ustaz? Tergantung. Apakah kalung itu kebiasaan perempuan atau juga biasa di laki-laki? Amin. Terus juga yang kita tanyakan kalung apa? Siapa yang punya pertanyaan? Laki-laki nih. Siapa? Saya mau tanya ini emas atau perak? Dan sampai saya bilang boleh ternyata emas. Siapa punya? Siapa mau mengaku? Tidak ada. Tidak ada yang berani. Di belakang berarti ya. Alhamdulillah. Jadi jelas kalau emas nggak boleh. Kalau perak tergantung. Apakah itu adalah menyerupai perempuan atau tidak? Dan tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan. Kalau berkalung itu adalah kebiasaannya perempuan, tidak boleh laki-laki kan begitu. Tapi kalau biasa di masyarakat, sudah biasa orang pakai kalung laki-laki, tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Asalnya mubah, kecuali ada larangannya. Bagaimana zakat emas yang tidak sampai 85 gram? Tidak ada. Kecuali kita yang mau menyumbang. Jadi zakat wajibnya tidak ada. Kalau tidak sampai nisabnya. Kecuali kita mau menyumbang sedekah sunnah dibolehkan. Orang yang sudah meninggal, apakah tangannya dilipat atau diluruskan saja di samping badannya? Karena saya baca buku jenazahnya Ustaz, tidak ada penjelasan di situ bahwa ini sunnah, ini tidak. Dan buku jenazah itu apa ini? Imam Tirmidzi mengatakan bahwa bentuk tangan jenazah tidak dilipat, tapi lurus samping badan. Saya jadi samping badan saya. Jadi sunnahnya yang bagaimana bentuknya Ustaz? Ya, jadi pada dasarnya tidak ada sebenarnya keterangan yang jelas bahwa tangan mayat itu dilipat atau diluruskan. Dilipat atau diluruskan. Cuma kita katakan tidak dilipat. Pertama, karena dilipat itu kebiasaan orang sebelum kita. Kebiasaan non-muslim. Mereka lipat. Nah, untuk menyelisih mereka, kita katakan tidak dilipat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, itu memudahkan untuk dimandikan nanti.
Karena kita butuh memandikan jenazah itu untuk mewudukannya. Nah, kalau kita sudah lipat itu nanti menyulitkan. Susah diangkat karena sudah kaku. Sudah kaku. Kalau ada orang yang sudah melipat, tidak ada masalahnya. Ini tidak ada masalahnya. Iya, karena tidak ada keterangan jelas bahwa dilipat atau tidak. Dilipat atau tidak. Kita cuma menyatakan asalnya tidak dilipat karena itu. Karena alasan tersebut, wallahualam. Apa hukumnya melakukan acara walimatus safar haji? Walimatus safar haji. Mengundang banyak orang untuk bersanji di rumah. Apakah hajinya tetap sah? Iya. Kalau walimah haji maksudnya mau pergi haji ya. Kita beracara, tidak ada dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita pulang haji, kita rayakan kesyukuran atas hal tersebut boleh. Tidak apa-apa, karena telah melakukan ibadah. Telah berhasil melakukan ibadah. Adapun sebelumnya, tidak. Apalagi baca, ya, bersanji, dan yang lainnya. Tentunya tidak ada, ya, contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Bolehkah kami meminta titipan doa kepada keluarga yang sedang safar haji? Boleh. Boleh kita meminta didoakan oleh orang yang penting dia masih hidup dan mampu. Itu syaratnya. Boleh kita meminta didoakan ya kepada orang lain, dari orang lain yang penting orang itu masih hidup dan mampu. Iya, itu syaratnya. Apa makna dari ucapan dua kalimat syahadat? Apa yang kami saksikan sedangkan kami tidak pernah melihat Nabi apalagi bertemu. Takut. Baik, itu yang pertama ya. Maknanya jelas sebenarnya. Asyhadu artinya saya yakin, saya ucapkan, saya kabarkan. Itu namanya asyhadu. La ilaha illallah, bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita mengakui bahwa selain Allah semuanya bukan sembah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu, saya yakini, saya ucapkan, saya memperdengarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah yang wajib kita taati, kita ikuti, kita dengarkan arahannya, melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua, takut terhadap suami atau istri. Apakah itu bagian dari rusaknya tauhid? Tergantung. Iya. Kalau kita takut kepada suami atau istri takut kepada suami atau suami takut pada istri, ada nilai karena cinta dan pengagungan. Syirik. Bukan lagi merusak tauhid. Anda disertai oleh pengagungan dan cinta. Itu takut yang bernilai ibadah. Itu syirik. Tapi kalau takutnya karena tabiat biasa, takut pada suami, tabiat pada istri, tabiat manusia. Begitu. Maka ini tidak bernilai syirik. Ia tidak merusak juga tauhid. Tidak merusak juga tauhid. Jadi lihat nanti bentuk. Terus ini katanya, tapi ada setelahnya, ini kami lakukan demi menjaga kemaslahatan bersama supaya rumah tangga tetap awet. Nah, itu tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah hal tersebut. Cukup? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.